Kira-kira ada strategi khusus gak nih Kak? Strategi khususnya kayaknya zaman sekarang sih lebih banyak bikin konten aja ya. Jadi emang aku lagi banyak-banyak bikin konten buat lagu ini. Ternyata membantu lagunya untuk lebih banyak didengarkan. Lagunya tuh buat orang-orang bucin aja. Kayak buat aku yang ngebucinin pacarku. Bukan apa sih spesial buat dia sih, tapi kesenangan. Siapa tahu kamu juga kan di lagu Aku Takdirmu kamu pengen cowok-cowok atau cewek-cewek ngerasain bagaimana cintanya sama pasangan. Siapa tahu kamu bisa Kalau itu menularkan emang iya, kalau lagu cinta emang aku niatnya pengen menularkan, menjadi representasi perasaannya orang-orang gitu kan. Jadi sifatnya tuh kayak jadi universal gitu, semua orang bisa ngerasain gitu. Kalau lagu cinta bisa, kalau lagu patah hati kurang bakat kayaknya. Marion Jola di Google. Ini banyak media online yang bikin artikel tentang kamu ataupun lagu baru kamu, mulai dari keywordnya serupa. Centil, sensual, dan seksi. Apakah ini branding kamu? Aku tuh sebel aja ngelihat orang-orang menghina public figure atau artis-artis yang lain yang punya kulit sama kayak aku dengan sebutan aura maghrib. Jadi aku kayak, siapa sih yang ngajarin lu ngomong aura maghrib itu? Padahal maghrib itu waktu terindah loh. Kalau misalnya di agama muslim, kalau aku nggak salah maghrib waktunya berdoa dan buka puasa. Betul. Ya, bener kan? Yep. Terus kenapa aura maghrib itu tiba-tiba jadi jelek gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya mereka mau nge-hate orang dan bilang lo tuh jelek, lo tuh hitam, dekil dan segala macam, dibilangnya aura maghrib. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Pada kesempatan kali ini aku akan bincang-bincang seru dengan salah seorang penyanyi yang juga jebolan dari ajang berbakat di Indonesia. Sudah ada bersama aku, Marion Jola. Halo, apa kabar? Halo, baik. It's good to see you here. Gimana nih Kak nih? Ini selamat atas rilisnya single terbaru Aku Takdirmu yang kemarin sempat rilis di 17 Mei ya. Terima kasih. Dan sampai hari ini nih barusan diupdate lagi datanya. Tanggal 6 Juni udah 413.164 kali didengarkan di Spotify dan 446.000 views MV di YouTube. Bahkan nih kalau misalkan aku search gitu di search barnya Marion Jola itu udah ada langsung Marion Jola Aku Takdirmu gitu. Jadi bukan lagu-lagu yang lain. Kira-kira ada strategi khusus gak nih Kak? Strategi khususnya kayaknya zaman sekarang sih lebih banyak bikin konten aja ya. Jadi emang aku lagi banyak-banyak bikin konten buat lagu ini. Ternyata membantu lagunya untuk lebih banyak didengarkan. TikTok juga gitu ya, sering-sering pakai. Bahkan Kak Denis juga sampai video update-nya pakai lagu itu. Sama. Baik. Nah, ini kalau misalkan banyak publik yang bilang Lala dibilang bucin parah setelah rilis single Aku Takdirmu. Ini dikhususkan untuk sang kekasih, begitu? Enggak sebenarnya. Enggak. Lagunya tuh buat orang-orang bucin aja. Kayak buat aku yang ngebucinin pacarku. Bukan apa sih spesial buat dia sih, tapi kesenangan. Tapi emang kamu tipikalnya bucin gak sih? Aku tipikalnya bucin. Iya, aku bucin banget. Bucin banget berarti? Oh. Sucker for love. Sangat butuh cinta. Sangat, siapa yang gak butuh cinta ya? Kalau misalnya kamu sendiri ada punya cerita sedih gak? Atau mungkin patah hati selama jalanin hubungan? Selama jalanin hubungan pasti patah hati itu pasti pernah ngerasain, of course. Di cinta-cinta yang lalu. Sama pacar aku yang sekarang pun pasti ada juga kan yang bikin sedih, bikin patah hati. Ada pasti. Ya itu jadi bumbu-bumbu percintaan lah ya. Betul, bumbu percintaan. Tapi ada nggak yang bisa kamu ceritain nih kalau menurut Voi kisah patah hati yang mungkin membekas gitu? Kalau dibilang membekas sekarang sih nggak ada ya. Kalau dari cinta-cinta aku yang lalu nggak ada yang membekas karena aku terlalu happy dengan percintaanku yang sekarang. Jadi cinta-cinta patah hati yang lalu gitu tuh udah nggak dipikirin, udah nggak diinget gitu, udah berlalu. Aku denger kamu katanya pernah sampai berlutut ke mantan kamu, itu ceritanya gimana tuh? Masih kecil, tapi juga anak sekolah. Oh iya? Masih SMA. Oh SMA? Iya, pacar aku yang itu pacar yang paling serius lah, pacaran yang kayak udah dikenalin ke papa mama, sebaliknya juga gitu.
Pacaran paling serius, paling niat gitu pacarannya. Pada masanya. Pada masanya. Pas putus, nah aku tuh tipenya kalau aku udah cinta, aku nggak suka menyerah. Jadi kalau misalnya ada masalah selalu ingin diselesaikan gitu. Kalau misalnya dia punya keluhan, aku selalu ya udah mau apa gitu. Mau coba lu mau gue kayak gimana, kita coba work it out. Nah kayaknya mantan aku yang itu tuh tidak ada mau workout apa-apa lagi. Karena aku masih kecil ya. Jadi aku tuh punya batasan 3 hari gitu. Dalam 3 hari itu aku akan minta kamu untuk balikan. Kalau setelah itu nggak mau, aku beneran udah nggak mau. Aku bisa langsung jalan sama orang, bisa langsung cari pacar baru gitu. Nah itu dalam masa 3 hari itu. Tapi kan emang cinta banget, jadi 3 harinya tuh aku manfaatkan sebaik-baiknya, kayaknya sampai berlutut. Bukan kayaknya, emang sampai berlutut. Dan itu fakta. Tapi ya kalau misalkan diingat-ingat kan itu. Kalau diingat-ingat ya, tapi ya masih kecil jadi. Masih sangat lugu dan masih sangat muda. Iya. Oke. Nah, ini dari karya-karya yang kamu udah lahirkan. Kamu itu lebih enjoy garap lagu cinta-cinta manis atau mungkin yang patah hati? Karena kan warga Indonesia lebih banyak suka patah hati ya, entah kenapa ya. Lagu-lagu galau tuh malah justru digandrungin. Kalau aku lebih enjoy yang lagu cinta, karena kalau patah hati aku saking patah hatinya, aku saking sedihnya dan sakit-sakitnya aku nggak bisa menyatakan itu dalam lagu. Oke. Karena terlalu personal. Jadi saat mau menulis tuh nggak bisa menulis dengan cara yang lebih mudah dipahami banyak orang. Jadinya bahasanya tuh bahasa aku, kayak lebih ke yang ngerti cuma aku doang gitu. Jadi aku lebih enjoy bikin lagu cinta. Dan kamu lebih lepas gitu ya dari mulai proses penulisan sampai bikin bahkan lagu galau kayaknya kesedihan sendiri jadinya. Takut nggak relate atau mungkin? Iya jadinya nggak relate buat orang lain kayaknya karena terlalu personal jadinya. Emang jadinya personal banget gitu loh lagunya. Siapa tahu kamu juga kan di lagu Aku Takdirmu kamu pengen cowok-cowok atau cewek-cewek ngerasain bagaimana cintanya sama pasangan. Siapa tahu kamu bisa kalau itu emang iya, kalau lagu cinta emang aku niatnya pengen menularkan, menjadi representasi perasaannya orang-orang gitu kan. Jadi sifatnya tuh kayak jadi universal gitu, semua orang bisa ngerasain gitu. Kalau lagu cinta bisa, kalau lagu patah hati kurang bakat kayaknya anaknya. Oke. Nah ini mulai dari lagu yang collapse, Don't Touch Me, kemudian Serius, sampai akhirnya rilis Aku Takdirmu, ini kamu masih konsisten dengan kecantilan kamu. Nah gak sedikit loh publik yang menilai hal ini gitu, bahkan ada yang menjuluki kamu sebagai Queen of Centil. Gimana tanggapannya? Gak apa-apa, aku senang dibilang Queen of Centil. Aku gitu. Ya berarti banyak yang semangat jadi centil, karena centil itu kan berarti dia percaya diri. Iya. Jadi aku suka aja menebarkan kepositifan dari percaya diri untuk nggak malu-malu, centil gitu buat semua orang. Aku senang aja sih. Kayak mau bring back centil era seperti Britney Spears gitu ya? Iya boleh bisa dibilang, mungkin lebih ke era-era berhenti dengerin lagu galau kali ya, biar kita semua nggak kayak krisis identitas dan itu yang kayak galau terus, ya? Kepercayaan diri. Biar ada yang semangat gitu, biar hari-harimu indah. Biar hari-harimu indah. Baik. Nah, kalau kita search lagi nih, Marion Jola di Google. Ini banyak media online yang bikin artikel tentang kamu ataupun lagu baru kamu, mulai dari keywordnya serupa. Centil, sensual, dan seksi. Apakah ini branding kamu? Lebih ke branding aku yang tercipta somehow karena respon orang-orang terhadap pembawaan diri aku. Karena aku nggak ada berniat branding aku harus seksi atau aku harus centil, enggak. Aku selama berkarya itu aku selalu jujur. Dan jadi diri aku sendiri. Nah, diri aku sendiri itu emang centil dan suka. Kalau tadi ditanya definisi seksi, menurut aku percaya diri soalnya. Jadi kayaknya karena kepercayaan diri aku, jadi aku terlihat seksi. So, I don't brand it specifically for me, but people do think of me like that. Ya, begitulah aku. Dan emang faktanya kalau emang cantik, seksi gitu kan, sensual gitu. Ya itu jadi satu kesatuan lah, centil dan akhirnya outputnya seksi. Jadi ini bukan
apa ya, branding yang, kalau branding itu kan Dibikin identik. gitu. Ya, bukan. Jadi Lala adalah Ya being dibilang orang gitu, jadi aku kayak ngejalaninnya aja, well that's me, that's my brand dan gitu. Oke, yang penting jujur dalam berkarya ya. Jujur. Oke, nih dalam postingan Instagram kamu yang pakai mini dress merah sekitar 6 hari lalu. Oh ya udah 6 hari lalu. Iya udah 6 hari yang lalu tuh. Itu ada kamu buat caption, siapa sih yang ajarin kamu sebutan aura maghrib untuk cewek-cewek yang cantiknya minta ampun itu. Nah postingan ini jelas langsung menarik perhatian warganet sampai kurang lebih ini 280-an komentar gitu. Apakah ini sarkas atau sindiran nih bagi para haters? Emang sindiran dan sarkasme emang bener Jelas ya. dua-duanya. karena aku kasihan. Sebenarnya komentar itu nggak banyak dikirim ke aku. Soal aura maghrib tuh nggak banyak. Mereka nggak banyak ngomongin aku gitu. Malah kalau di aku kayak, kalau si ini tuh aura maghrib, kalau Marion Jola tuh aura maghribnya bisa diterima gitu. Oh ada Atau kah? bukan aura maghrib, mereka bilangnya ini auranya aura sunset gitu. Padahal maghrib dan sunset di jam yang sama. Iya. Aku tuh sebel aja ngelihat orang-orang menghina public figure atau artis-artis yang lain yang punya kulit sama kayak aku Ya, dengan sebutan aura maghrib. Jadi aku kayak, siapa sih yang ngajarin lu ngomong aura maghrib itu? Padahal maghrib itu waktu terindah loh. Sunset. Kalau misalnya di agama Muslim, kalau aku nggak salah, maghrib waktunya berdoa dan buka puasa. Ya, Betul. bener kan? Yap. Terus kenapa aura maghrib itu tiba-tiba jadi jelek gitu loh? Kayak misalnya kalau misalnya mereka mau nge-hate orang dan bilang lo tuh jelek, lo tuh hitam, dekil dan segala macam, dibilangnya aura maghrib. Karena aku sebel aja, jadi aku kayak pengen ngomong as representasi kayak, ya ini nih kulit coklat yang menurut aku sih aku cakep ya. Cakep. Kulit coklat yang cakep nih, siapa yang ngajarin lo ngomong aura maghrib gitu. Buat semua perempuan-perempuan cantik gitu. Emang nyebelin, jadi aku ikutan ngomong aja lah. Karena aku punya platform juga kan buat ngomong. Dan emang itu hak kamu, media sosial kamu gitu. Cuma in a good way, masih tetap. Supaya yang baca, yang ngomong maghrib gitu, baca terus kayak tahu diri gitu. Dan bahkan Kalala nih, pay attention kalau kalian hate comment ataupun melemparkan ujaran-ujaran kebencian yang kamu tujukan gitu ke Lala. Ya baca. Kadang aku baca kok, kadang aku bales kalau aku itu. Oh iya? Berarti ini kalau misalkan aku cari-cari nih ya, kamu bilang tapi sering kena nyinyiran netizen gara-gara fisik kamu. Aku nggak tahu apa yang netizen selain warna kulit, yang bahkan ini adalah Indonesia gitu kan, representatif. Nah sampai akhirnya di setiap penampilan kamu sekarang nggak pernah luput dari pujian. Gitu. Yang sekarang? Yang sekarang. Nah, aku ceritain dulu kilas balik. Waktu dulu selain warna kulit, emang warganet tuh nyinyirin fisik kamu juga? Iya juga, fisik juga. Karena aku dulu kan lebih gendut dari sekarang. Sekarang kan aku lagi kurus. Dulu aku cabi, montok gitu. Dibilangnya kayak ibu-ibu. Sama ibu-ibu. Dibilang seperti mereka. Nah, sampai akhirnya nih gak pernah luput dari pujian. Berarti kan sekarang juga masih di hate kok. Nggak ada habisnya sih. Emang nggak ada habisnya. Sekarang pun kurus malah dibilang kekurusan. Malah dibilang kayak nenek-nenek. Malah dibilang kok kurus banget cantikan kemarin. Pemirsa Sofi jangan dicontoh ya, itu jahat banget. Jadi emang nggak akan ada habisnya. Yang ngomong juga ibu-ibu lagi. Karena mereka jealous aku udah kurus. Kemarin aku gemuk. Mereka nggak terima karena aku udah kayak mereka tapi aku cantik. Emang ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas juga. Banyak laki-laki juga yang mulutnya nggak bisa ditahan. Gimana kamu cara bukan menerima, jadi how do you handle it gitu? How do I cope with it? Sebenarnya aku nggak cope with it karena aku nggak dengerin. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi aku. Cuma karena kan aku tuh sebelnya kalau aku lihat, terus aku buka akunnya. Biasanya aku buka akunnya tuh kayak tadi ibu-ibu. Ya aku buka akunnya. Kalau misalnya aku buka akunnya, aku lihat dia tuh ibu punya anak gitu loh. Yang nyebelinnya tuh adalah kamu tuh punya keluarga, kamu itu
punya ibu, anak, punya anak, punya kehidupan. Kenapa ngomongin orang? Itu tuh yang bikin aku kayak gemes, kayak pengen aku kasih tahu. Jangan kayak gitu dong. Nah, itu tuh yang bikin gemes. Kalau bilang caranya aku menghandle semua komentar yang datang, aku nggak punya cara menghandle apa-apa karena aku terlalu cinta sama diri aku. Jadi kayak nggak terlalu peduli nih aku. Aku nggak punya tips juga karena emang aku anaknya nggak peduli aja. Aku terlalu cinta sama diri aku. Cuma kadang tuh nyebelinnya tuh ngeliat orang yang aku malah kasihan sama mereka gitu loh. Kayak kenapa kamu hidupnya begitu, dosa gitu loh, dosa. Ngomongin orang tuh, aduh gitu deh. Oke, baik. Nah, sampai akhirnya kan berarti kamu transisi waktu awal di panggung Indonesia sampai sekarang gitu, ini glow up tipsnya dong. Tipsnya Selain olahraga. tipsnya itu semuanya harus didasari cinta sama diri sendiri. Jadi kalau kamu misalnya cinta sama diri kamu mau ngapain? Kalau misalnya kamu cinta sama diri kamu olahraga biar sehat, olahraga biar sehat. Tipsnya sih sebenarnya itu, karena kalau misalnya kamu cinta diri kamu, eventually seiring berjalannya waktu pasti kamu bersinar. Pasti kamu terlihat glow yang lain dari diri kamu. Mau lebih kurus atau misalnya lebih sehat, lebih pinter, lebih mandiri, karirnya bagus, semua tuh diawali dengan kamu cinta diri kamu care sama diri kamu ngapain buat diri kamu. Gitu. Kepikiran nggak kalau misalkan dari perjalanan glow up kamu selama kamu di panggung Indonesia itu mau kamu jadiin lagu untuk inspirasi? Kalau dibilang kepikiran sih belum kepikiran, tapi aku selalu punya niat pengen bikin lagu selain lagu cinta. Selain cerita cinta, cuma belum tahu Ya ceritanya apa. Tapi kalau bilang soal journey glow up ini sih nggak pernah terlintas di pikiran aku untuk dibikinin lagu. Karena aku nggak pernah ngerasa glow up. Aku rasa aku glow dari dulu. Oh, that's the spirit. Cuma glow-nya berbeda aja sekarang. Lagi beda glow-nya. Ini glow-nya tambah-tambah pink-pink cinta-cinta. Sesuai dengan lagu Aku Takdirmu. Baik, terima kasih Kala. Semoga lagunya nih bisa jadi trending lagi di YouTube maupun setiap platform, dan kita tunggu single-single lainnya atau mungkin album. Ya, aku emang niatnya abis ini album. Oh, album. Oke, kita tunggu album yang 7 lagu tanpa bisa di skip kalau misalnya kalian denger. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Pembahasan menarik lainnya seputar politik, hukum, ekonomi, hingga hiburan bisa Anda baca di www.voi.id. Sampai jumpa di episode Voi Talk berikutnya.